Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ini kalau ada suara motor ya udahlah ya. Gua udah mulai. Kalau nanti agak tengah malam dikit gak bisa karena gua juga mau istirahat. Hampir dari kita semua pasti pernah mendengar nama Abu Nawas. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa ia hanya salah satu tokoh fiktif dari negeri 1001 Malam. Namun kenyataannya, tokoh yang sering ada di berbagai kisah ini memang pernah hidup di bumi ini sekitar tahun 747 sampai 814 Masehi. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi. Setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan, ia juga sering ditantang oleh Raja Harun al-Rashid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh dan juga beresiko. Dan bahkan tidak mungkin terjadi seperti memindahkan istana raja ke bukit. Ia juga pernah memantati raja dan lain-lain. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Sepeninggalan ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Di masa mudanya, Abu bekerja di salah satu toko grosir yang terletak di Basra, Irak. Dan sejak remaja, kecerdasannya menarik perhatian Walibah bin Al-Hubab, seorang penulis puisi yang kemudian memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nawas dari tuannya. Jadi pada saat itu masih perjual beli budak gitu ya. Sejak terbebas dari status sebagai budak belian, Al-Hubab mengajarkan teologi, tata bahasa, dan cara menulis puisi kepada Abu. Mulai tertarik nih dengan dunia sastra, ia menimba banyak ilmu dari penyair Arab yang bernama Khalaf al-Ahmar di Kufah. Beberapa saat kemudian, ia hijrah ke Baghdad, kota metropolis intelektual abad pertengahan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Karirnya di dalam dunia sastra pun meningkat nih setelah berbagai puisinya dengan tema anggur dan cinta yang indah ini menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Ia akhirnya diangkat menjadi penyair istana melalui perantara musikus istana, Ishak al-Wawsuli, dan tak lama kemudian diangkat menjadi pendekar para penyair yang bertugas untuk mengubah puisi-puisi pujian untuk khalifah. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan juga berpesta-pesta. Dia adalah seorang pemabuk yang berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan juga love, cinta, saranghe. Meskipun seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang khalifah, Khafilah Bani Mudhar, dia dihukum karena membuat khalifah murka, karena isi puisi itu sangat menyinggung sang khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Dan sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat bonga, pokoknya begajulan gitulah. Kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Abu Nawas dianggap salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Omar Khayyam.
dan Hafiz, yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional, yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Baduy. Dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbarui di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kepadanya menemukan bentuk sastra mu'amma atau secara harfiah dibutakan atau digelapkan. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia juga terkenal dengan kepengarangan tardiyah, yaitu puisi mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu ia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam dan di Mu'allaqah Imra'ul Qais yang mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama juga berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan sebagai genrenya sendiri. Dan tema-tema ini juga hadir dalam puisi kuno seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'allaqat. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka, menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki, dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan juga penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. Karya-karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Abu Nawas dianggap sebagai seniman penting gerakan ini yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan juga langsung, sebagai pola pengulangan bahasa klasik dan blok bahasa. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya tidak pasti dan juga saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun peninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi, dan di sisi lain ada yang mengatakan ia juga wafat pada tahun 813 Masehi. Ada juga Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi, selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya. Abu Nawas dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Apa aja nih warisan-warisan yang diwariskan oleh Abu Nawas? Dia adalah salah satu dari berbagai orang yang dipercaya sebagai penemu bentuk sastra dari mu'amma, sebuah teka-teki yang dipecahkan dengan menggabungkan huruf, penyusun kata atau nama yang bisa ditemukan. Karya-karya Abu Nawas bebas beredar hingga tahun-tahun awal abad ke-20. Dan pada tahun 1932 edisi modern pertama yang disensor dari karya-karyanya muncul di kota Kairo. Pada Januari 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi homoerotik karya Abu Nawas. Pada tahun 1976 di sebuah kawah di planet Merkurius dinamai untuk menghormati Abu Nawas. Penggambaran fiksi terhadap Abu Nawas sebagai karakter protagonis dapat ditemui di novel The Father of Locks dan The Khalifa's Mirror oleh Andrew Killen, di mana ia digambarkan sebagai mata-mata yang bekerja untuk Ja'far al-Barmaki. Dalam novel Sudan, Season of Migration to the North, pada tahun 1966, oleh Tayyib Saleh, puisi cinta Abu Nawas dikutip secara luas oleh salah satu karakter protagonis novel itu, Mustafa Said, sebagai sarana merayu seorang wanita Inggris muda di London. Itu tadi sedikit cerita dari sosok si Abu Nawas. Banyak banget cerita-cerita kekocakan, kekonyolan penyair ini ya. Jadi mungkin next aku mau coba bawain kisah-kisah kekonyolannya. Mungkin kayaknya seru sih. Dan itu kayak mind blowing, nggak masuk akal, tapi dia bisa menyelesaikan dan memecahkan itu semua.
Itu keren banget sih, dan sampai sekarang gue suka sama hal-hal itu. Terima kasih udah nonton, semoga kalian terhibur dan juga bermanfaat. Aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.